Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel Johnny Roxen. Di kesempatan kali ini saya masih akan bercerita tentang Provinsi Jogja. Setelah sebelumnya saya sudah bercerita tentang Yogyakarta juga, hanya saja memang rentan waktu serta tujuan dari perjalanannya yang memang berbeda-beda. Di episode Jogja yang pertama itu saya bercerita tentang masa-masa ketika saya duduk di bangku SMA. Jadi cerita tentang bisa dikatakan studi tour lah ya kalau anak SMA itu. Sementara di cerita kedua tentang Jogja itu saya bercerita pengalaman saya ketika masih menjadi anak band ya, dan itu rentan waktunya ketika saya masih duduk di bangku kuliah. Di cerita ketiganya adalah cerita tentang Jogja, namun bisa dibilang atau bisa dikatakan fokusnya lebih ke perjalanan backpacker ya, dengan low budget, dan itu dilakukan ketika saya mulai di masa-masa awal saya masuk kerja di salah satu kantor BUMN di Jakarta sana. Nah, sementara di cerita keempat ini saya akan bercerita masih tentang Yogyakarta. Hanya saja perjalanan ini dilakukan ketika saya sudah bekerja, dan memang perjalanan ini merupakan suatu penugasan ya, dengan rentan waktu yang cukup lama. Jadi kalau tidak salah terhitung sekitar dari tanggal 12 Juni 2013 hingga akhir tahun 2014 ya. Jadi kurang lebih 1,5 tahun ya saya mondar-mandir ke Jogja itu, karena memang kala itu saya mendapatkan penugasan dari tempat saya bekerja sebagai penanggung jawab salah satu pekerjaan ya yang ada di Provinsi Yogyakarta. Maka bisa dikatakan di masa-masa inilah gitu, saya bisa mengenal beluk-beluk tentang Yogyakarta secara keseluruhan ya, karena saat itu saya tinggal di Jogja cukup lama. Langsung saja menuju cerita. Jadi setelah mendapatkan penugasan tersebut saya langsung menuju Jogja. Tepatnya tanggal berapa saya lupa, tapi itu sekitar bulan Juni tahun 2013. Saat kedatangan pertama kali itu saya kalau tidak salah naik pesawat ya dari Jakarta menuju Jogja, sehingga setiba di Jogja saya langsung mencari penginapan. Awalnya saya masih menginap di hotel-hotel berbintang ya, salah satu hotel berbintang yang ada di sekitar Malioboro, sebelum akhirnya saya mencari kos-kosan ya. Karena setelah beberapa hari saya tinggal di hotel tersebut, rasanya tugas saya kali ini memang bukan suatu tugas jangka pendek, sehingga saya memutuskan untuk mencari kos-kosan di daerah Tirtodipuran ya, kalau nggak salah Tirtodipuran. Kala itu saya menyewa salah satu kos-kosan yaitu di sana, dan sempat tinggal di sana itu sekitar 1 bulan ya, 1 bulan di kos-kosan tersebut. Karena saya datang untuk urusan pekerjaan, otomatis saya membutuhkan transportasi ya untuk mobilisasi, sehingga saat itu saya berkenalan dengan sebuah travel agent di Tirtodipuran, sampai akhirnya saya juga sering nongkrong di sana. Awalnya memang saat itu saya kerap menyewa motor atau mobil ya sebagai penunjang pelaksanaan pekerjaan selama saya di Jogja. Saat itu fokus saya memang untuk bekerja
Sehingga di 1 bulan pertama sampai 1 sampai 3 bulan pertama itu saya benar-benar fokus pekerjaan ya. Karena biasanya di awal-awal pekerjaan itu kita akan disibukkan dengan berbagai macam hal. Mengingat saya datang ke Jogja ini seorang diri dan saya harus merekrut tim yang asli dari Provinsi Yogyakarta untuk kemudian saya bagi menjadi 5 tim sesuai jumlah kota atau kabupaten yang ada di Provinsi Jogja, serta menjelaskan deskripsi pekerjaannya serta lain-lain hal, sehingga bisa dikatakan di bulan pertama hingga bulan ketiga itu saya cukup sibuk dan fokus untuk hal pekerjaan ya. Terlebih sebagai penanggung jawab, saya harus membangun komunikasi juga dengan stakeholder dari pekerjaan tersebut, yaitu pemerintah daerah ya. Terasa waktu berlalu kurang lebih sekitar 1-3 bulan, namun tetap ya kala itu saya tetap mobilisasi terus ya, mobile terus. Jadi memang tidak full selama 3 bulan di Yogyakarta, akan tetapi biasanya 2 minggu sekali saya pulang dulu ke Jakarta untuk kemudian kembali lagi ke Jogja gitu. Biasanya seperti itu. Makanya di perjalanan ini saya kerap mondar-mandir ya menuju Jogja, dari Jakarta Jogja, Jakarta Jogja, dan biasanya saya menggunakan moda transportasi, kalau tidak pesawat ya kereta eksekutif dari Gambir gitu. Tergantung moodnya aja gitu, lagi pengen naik apa gitu. Dalam 3 bulan tersebut saya mulai mengetahui ya tentang Yogyakarta, karena saya juga sering nongkrong di salah satu travel agent yang ada di Tirto Dipuran gitu, sehingga akhirnya saya pun berteman dengan pemilik travel agent tersebut. Ketika sore hari selepas beres dengan urusan pekerjaan hingga malam, biasanya saya nongkrong di travel agent tersebut ya, sambil baca-baca buku, sambil ngobrol, atau kadang sesekali saya menjadi pelayan ya di travel agent tersebut, karena orang-orang yang datang ke travel agent tersebut rata-rata merupakan warga negara asing. Jadi saya terkadang ya hanya sekedar iseng untuk ngobrol sambil melatih kembali bahasa Inggris gitu. Kadang saya suka ikut melayani ya kebutuhan para pelanggan dari travel agent tersebut. Setelah melewati beberapa bulan tinggal di kos-kosan tersebut, akhirnya saya mulai memutuskan ya untuk pindah ke salah satu guest house ya. Salah satu guest house yang terletak di Jalan Prawiro Taman 2 gitu. Nah, ini bayangannya kalau teman-teman yang belum tahu tentang Prawiro Taman, Jalan Prawiro Taman itu merupakan salah satu jalan ya yang bisa dikatakan sebagai pusat backpacker internasional juga. Jadi sama halnya seperti Jalan Sosrowijayan gitu. Karena saat ini Jalan Sosrowijayan itu sudah crowded gitu, maka biasanya untuk alternatif keduanya para turis asing itu mencari penginapan di sekitaran Jalan Prawiro Taman. Dan Jalan Prawiro Taman itu kalau teman-teman sudah menyaksikan film AADC yang kedua, lokasi syuting film AADC yang kedua ketika adegan Rangga dengan Cinta ketemu itu di salah satu kafe di Jalan Prawiro Taman ya. Dan saat itu saya pun memutuskan untuk pindah ke salah satu guest house di Jalan Prawiro Taman 2. Jadi memang ada 2 Jalan Prawiro Taman ini, Prawiro Taman 1 dan Prawiro Taman 2 gitu. Nama guest house yang saya pilih itu adalah Agung Guest House ya. Itu terletak di Jalan Prawiro Taman 2. Sebuah guest house yang menurut saya cukup unik, itu bangunannya, suasananya
sangat masih kental sekali dengan ciri khas tradisional Jogja. Jadi bisa dikatakan memang terlihat seperti sebuah rumah gitu. Rumah besar yang masih menjaga arsitektur kuno dari budaya Jawa, dan harganya pun cukup murah ya. Kamar di sana tuh ada sekitar 3 lah, kalau bisa 3 pilihan, bukan 3 kamar jadi 3 pilihan. Ada kamar yang memang seharga 90.000, ada yang sekitar 150.000 kalau tidak salah, dan ada juga yang 250.000 gitu. Saat itu saya menginap di kamar yang harganya 90.000 ya gitu. Jadi memang saya memilih yang murah gitu. Namun tetap kamarnya lumayan nyaman. Pertimbangannya kala itu paling tidak seenggaknya ketika saya bangun pagi itu saya tidak usah repot-repot nyari sarapan ke sana kemari ya. Gitu. Jadi karena ini guest house, penginapan, jadi sarapan sudah disediakan gitu. Waktu terus berlalu seiring penugasan saya tersebut hingga sampai di satu titik di mana guest house tersebut terasa begitu nyaman ya bagi diri saya pribadi. Dari mulai tempatnya hingga pegawai-pegawainya yang sudah mulai akrab dengan saya, hingga bisa dikatakan saat itu saya benar-benar cukup kerasan ya tinggal di Jogja gitu. Seiring dengan bertambahnya pengetahuan saya tentang Jogja, karena memang urusan pekerjaan saya kala itu mengharuskan saya untuk mengelilingi ya seluruh wilayah di provinsi daerah Yogyakarta. Jadi bisa dikatakan saya masuk ke wilayah Gunung Kidul, saya ke Kulon Progo juga, ke Bantul, ke Sleman, hingga di kota Jogjanya sendiri gitu. Sehingga lambat laun pengetahuan saya tentang Yogyakarta itu semakin bertambah gitu. Bahkan di tempat nongkrong di dunia travel agent lah ya, dunia wisata, dunia travel agent yang ada di Jogja pun, saya sudah mulai mengenal beberapa pemilik travel agent yang ada di sana gitu. Seiring karena saya sering nongkrong di salah satu travel agent ya yang ada di Tirto Dipuran. Secara tidak langsung saya mulai masuk ke pergaulan mereka, di pergaulan travel agent gitu, yang menyediakan fasilitas guiding ya selama di Jogja atau ke tempat wisata lainnya yang ada di Provinsi Yogyakarta gitu. Jadi pokoknya dari mulai tempat wisata belanja, tempat wisata alam, terus cerita-cerita lainnya tentang Yogyakarta, hingga cerita tentang seluk-beluk dari Yogyakarta itu sendiri, saya mulai mengetahuinya gitu. Sehingga saya pun sudah tidak merasa asing lagi ketika saya jalan sendirian di daerah Jogja gitu. Dan bahkan kala itu sedikit banyak tiap hari itu saya sudah menggunakan bahasa Jawa dan dengan logat Jawa gitu. Jadi kurang lebih seperti itulah kegiatan saya selama di Jogja. Dan saat itu pernah satu ketika saya mengalami kejadian konyol ya di Malioboro. Ketika suatu malam saya nggak ada kerjaan ya, gabut, terus pergi ke Malioboro dengan membawa motor sewaan ya dari temen yang travel agent tersebut gitu. Nongkrong di Malioboro hingga menjelang subuh kalau tidak salah, menjelang pukul 2-an lah saya nongkrong di sana, ngopi ya, paling ngerokok sambil melihat-lihat suasana Malioboro yang memang bisa dikatakan tidak ada matinya ya, sampai subuh pun orang masih pada nongkrong di sana gitu. Nah saat itu saya mengalami kehilangan kunci motor ya di sana. Dan masih mending kalau motor itu punya saya, ini motornya kan motor sewaan.
Saat itu saya kebingungan, sehingga mau tidak mau saya harus begadang sampai pagi untuk menunggu motor tersebut, karena saya juga tidak berani kalau saya tinggalkan begitu saja di Malioboro. Jadi mau nggak mau saya kala itu menunggu motor tersebut sampai pagi pun tiba. Dan akhirnya saya menghubungi travel agent pemilik motor tersebut untuk meminta kunci cadangan, lalu menduplikasinya di tukang kunci ya. Jadi memang saat itu bisa dikatakan itu begadang yang dipaksa lah gitu, sehingga pagi tiba. Ya kurang lebih seperti itulah sebagian besar kegiatan saya selama di Jogja. Jadi selain bekerja, saya mulai nongkrong, kadang di waktu-waktu senggang saya benar-benar mengeksplor seluruh tempat wisata yang ada di Yogyakarta. Tak terasa saat itu hampir 6 bulan sudah saya tinggal di Yogyakarta, hingga saat itu pada satu ketika saya pulang kerja ya, pulang urusan pekerjaan dari Purworejo, karena memang penugasan saya itu bukan hanya di Provinsi Yogyakarta saja, melainkan di Jawa Tengah juga, beberapa daerah di Jawa Tengah gitu. Sehingga saat itu ketika saya pulang dari Purworejo, kalau tidak salah melewati Stadion Kridosono ya yang ada di Jogja, dan saat itu jadi banyak orang yang berkumpul dengan menggunakan atribut baju hitam ya. Jadi bisa dikatakan dari stylenya itu mereka semua metalhead, sehingga saya mulai bertanya-tanya saat itu ya, ini ada apaan kok rame banget gitu di Stadion Kridosono. Dan setelah saya mengecek pamflet baligo yang terpampang, baru saya mengetahui bahwa ternyata di saat itu di Stadion Kridosono akan diadakan konser tunggal salah satu band metal ya asal Ujung Berung Bandung, yang bisa dikatakan memang band metal papan atas Indonesia, yaitu Burger Kill ya. Dan secara kebetulan juga saya tumbuh dalam pergaulan musik komunitas Ujung Berung juga. Maka saat itu tanpa berpikir panjang lagi, saya langsung masuk menuju ke Stadion Kridosono ya. Parkir motor, langsung saya membeli tiket konser tersebut dan langsung menuju ke area dekat panggung ya, untuk melihat penampilan dari band Burger Kill tersebut gitu. Rasanya cukup lama ya saya tidak masuk ke sebuah acara musik metal gitu. Dan kebetulan sekali saya pun bertemu dengan sahabat-sahabat lama yang memang berasal dari Ujung Berung tersebut gitu. Cukup aneh juga karena saat itu saya sedang memakai pakaian kerja ya. Jadi saya masuk ke sebuah acara metal dengan memakai kemeja kerja, karena memang saat itu saya memang pulang dari urusan pekerjaan ya yang ada di Purworejo, sehingga mungkin orang-orang agak sedikit aneh ya melihat saya kala itu. Setelah bersilaturahmi dengan teman-teman sahabat lama tersebut, akhirnya saya pun memutuskan untuk melihat pertunjukan ya, fokus melihat pertunjukan. Dan memang seperti biasa ya, kalau Burger Kill malah nggak usah ditanya lagi performnya seperti apa, yang pasti luar biasa ya. Makanya nggak heran lah kalau misalkan band tersebut merupakan ya bisa dibilang sebagai the best metal band in Indonesia mungkin.
Setelah pertunjukan selesai, akhirnya saya pun pulang ya menuju ke penginapan ya. Hingga beberapa bulan dari kedatangan teman-teman dari Ujung Berung tersebut, ada satu pagelaran budaya ya, yang diadakan rutin secara tahunan ya oleh Dinas Kebudayaan Yogyakarta. Namanya adalah FKY ya, Festival Kesenian Yogyakarta. Dan di tahun itu acara FKY ini digelar di Pasar Ngasem ya. Pasar Ngasem ini dulunya itu merupakan pasar hewan ya. Jadi ketika FKY tersebut digelar, Pasar Ngasem itu berubah ya menjadi pasar kerajinan ya. Jadi bisa dikatakan festival kesenian Jogja itu sebuah acara yang menampilkan berbagai ragam kesenian yang ada di Yogyakarta, dan biasanya dari setiap sekolah menengah atas yang ada di Jogja itu biasanya mereka mengirim perwakilan ya untuk menampilkan sebuah pertunjukan, entah itu tarian dan berbagai macam kesenian lainnya. Dan selain pertunjukan kesenian tersebut, di Pasar Ngasem dijajakan juga kios-kios pameran hasil kerajinan dari masyarakat yang ada di seluruh Jogja. Dari mulai pernak-pernik, hiasan dekorasi, dan berbagai macam barang lainnya ya. Jadi memang cukup unik gitu. Dan saat itu sebenarnya saya mengetahui digelarnya acara FKY tersebut dari salah satu teman saya ya yang merupakan asli Jogja. Jadi saat itu saya dikasih tahu, akhirnya saya pun memutuskan untuk pergi bersama teman saya tersebut menuju ke acara FKY tersebut gitu. Dan memang benar, suasananya bagi saya pribadi sangat menarik sekali ya. Terlebih ketika itu saya melihat pertunjukan ketoprak yang disajikan oleh para siswa SMA dari SMA Gunung Kidul lah kalau nggak salah, yang ada di Gunung Kidul, entah SMA berapa saya lupa, dan cukup apik ya gitu, sangat keren lah ya. Jadi saat itu saya sambil nonton, sambil jalan-jalan, menikmati suasana serta melihat-lihat ke berbagai kios kerajinan ya yang digelar di acara tersebut. Saya sendiri waktu itu datang pada maghrib ya, jadi selepas maghrib saya datang sampai, kalau tidak salah saya baru pulang sekitar pukul 10 atau jam 11 malam lah kalau tidak salah. Nah jadi kurang lebih seperti itulah ya gambaran saya selama tinggal di Jogja. Jadi memang ada beberapa cerita yang saya highlight, yaitu tentang kedatangan salah satu band metal legendaris gitu, juga acara FKY Festival Kesenian Yogyakarta gitu. Karena kalau saya harus jabarkan semuanya mungkin terlalu panjang, jadi saya highlight aja pengalaman apa yang sampai saat ini masih berkesan ketika saya tinggal di Yogyakarta. Sementara untuk pengalaman yang ketiganya, saat itu ketika mulai memasuki awal tahun 2014 kalau tidak salah, suatu pagi saya bangun di hotel, di penginapan, di guest house yang saya sewa itu. Jadi ketika saya bangun pagi, kala itu saya keluar, saya agak sedikit bingung ya. Bingung, kaget, karena ketika saya buka pintu keluar, melihat ke sekitar, itu pemandangannya putih semua gitu. Jadi memang dari mulai halaman, rumah, mobil, atap genteng, pokoknya semuanya pemandangan itu terlihat putih sekali gitu. Dan saat itu saya kebingungan ya, ini ada apa kok suasananya bisa kayak gini gitu. Akhirnya setelah saya nanya ke salah satu pegawai yang ada di hotel tersebut gitu, ternyata
Abu putih yang saya lihat itu merupakan efek dari erupsi meletusnya Gunung Kelud ya, gitu, yang berimbas gitu hingga sampai ke Yogyakarta gitu. Di hari itu Yogyakarta bisa dikatakan lumpuh total ya, di luar itu benar-benar tidak ada aktivitas orang gitu. Jadi saya saat itu mencoba keluar dari hotel, melihat ke jalanan, dan memang tidak ada kendaraan satupun ya yang berhilir mudik, karena memang kondisinya abu vulkanik tersebut cukup tebal gitu, menutupi seluruh kota Yogyakarta gitu. Sehingga selain karena jarak pandang yang terbatas, mungkin juga orang-orang sudah paham bahwa abu vulkanik ini bisa berakibat buruk ya bagi pernapasan gitu. Otomatis tidak banyak orang yang keluar atau beraktivitas kala itu. Jadi saat itu kota Jogja itu benar-benar, kalau mungkin teman-teman ada yang sudah nonton filmnya Silent Hill itu tuh kota Jogja benar-benar terlihat seperti Silent Hill ya, kota yang dilingkari oleh kabut putih gitu. Cuma memang bukan kabut, tapi ini memang abu vulkanik ya, efek dari erupsi Gunung Kelud gitu saat itu. Kala itu pun saya tidak melakukan aktivitas, saya hanya berdiam diri di hotel kurang lebih sekitar 2 atau 3 harian lah sebelum akhirnya orang-orang mulai beraktivitas kembali seiring dengan pemerintah Provinsi Jogja juga menurunkan water cannon ya, mungkin pembersihan di jalan-jalan utama gitu. Jadi menurunkan armadanya untuk membersihkan jalan-jalan yang ada di kota Yogyakarta tersebut. Oke, mungkin itu saja ya beberapa highlight cerita yang bisa saya bagikan bagi teman-teman semua. Jadi bisa dikatakan dari mulai bulan Juni 2013 sampai Desember 2014, total waktu sekitar 1,5 tahun saya kerap mondar-mandir ke Jogja gitu, dan sempat tinggal cukup lama di Yogyakarta gitu. Dan pastinya banyak cerita serta pengalaman juga yang saya lalui, dari mulai bertambahnya lingkaran pertemanan yang ada di Yogyakarta serta berbagai hal lainnya yang saya temui di Jogja gitu. Dan itu merupakan pembelajaran serta pengalaman tersendiri ya bagi diri saya pribadi. Namun memang ceritanya akan terlalu panjang jika saya harus menceritakannya secara detail dalam kurun waktu 1,5 tahun tersebut gitu. Jadi sengaja saya meng-highlight 3 kejadian saja selama saya bertugas di Jogja itu, karena memang menurut saya 3 kejadian tersebut cukup unik ya, saya alami dan masih membekas dalam ingatan. Dan sejak dari penugasan inilah gitu, saya mulai merasa kerasan ya kalau tinggal di Jogja, sehingga saya pun tidak segan ya untuk menyebut Jogja itu sebagai rumah kedua saya gitu. Bahkan sampai saat ini saya beserta istri dan anak-anak semacam punya ritual rutin ya untuk berwisata ke Jogja itu setiap tahun gitu. Dan memang walaupun berkali-kali kami datang ke Yogyakarta, rasanya nggak pernah bosen gitu, jadi tetap aja selalu berkesan gitu. Itulah kenapa saya bisa mengatakan bahwa Yogyakarta merupakan rumah kedua bagi diri saya pribadi. Itu saja cerita yang bisa saya bagikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan bagi siapapun yang sedang menyaksikan video ini, saya selalu doakan
Semoga dilancarkan dalam berbagai urusan serta diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita berikutnya.